Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Kontrak Erik ten Hag sedianya masih tersisa hingga 30 Juni 2025. Namun ada potensi kontrak pelatih asal Belanda itu diputus di akhir musim 2023-2024. Merujuk kepada hasil yang didapatkan Manchester United. Musim ini Manchester United sudah tersingkir dari ajang Piala Liga Inggris dan Liga Champions. Sementara di Liga Inggris 2023-2024 hingga pekan ke-26 Manchester United tertahan di posisi ke-6 dengan 44 angka, terpaut 8 poin dari Aston Villa di tempat keempat atau batas akhir tim yang lolos ke Liga Champions musim depan. Lantas siapa kandidat pelatih Manchester United selanjutnya? Yang pertama Hansi Flick, yang kedua Antonio Conte, yang ketiga mantan pelatih MU Jose Mourinho, yang keempat Thomas Tuchel, dan nama terakhir Zinedine Zidane. Sir Jim Ratcliffe kabarnya sudah mencari calon manajer baru untuk Manchester United. Nama Zinedine Zidane mencuat. Dilaporkan Foot Mercato lewat Daily Mail, Zinedine Zidane masuk dalam daftar manajer yang diminati Sir Jim Ratcliffe. Pemilik baru MU itu siap mengajaknya ke Old Trafford andai sang pelatih tertarik. Zinedine Zidane baru mengungkap potensi destinasinya. Ia mengaku tertarik melatih di Italia, di mana ia pernah membela Juventus. Kini Zinedine Zidane digadang-gadang menjadi pengganti Erik ten Hag yang masih kesulitan di MU. Ada diprediksi Sir Jim Ratcliffe bakal menggantinya di akhir musim. Saat ini MU masih tertahan di peringkat ke-6 klasemen Liga Inggris. Terakhir setan merah dibungkam Fulham 1-2 akhir pekan lalu. Bek Fulham Calvin Bassey mempertanyakan kesungguhan Manchester United untuk meraih kemenangan usai membawa timnya mengalahkan setan merah di pekan kemarin. Seusai pertandingan, Bassey pun merasa bahwa timnya lebih ringan meraih kemenangan ketimbang Manchester United yang notabene memiliki materi skuad lebih jauh dan lebih baik. Saya rasa Anda tidak bisa datang ke sini begitu saja dan mengalahkan mereka. Anda bisa melihat kualitas pemain yang mereka miliki. Mereka punya pemain-pemain top dan manajer top serta pemain-pemain yang bisa memberikan pengaruh ketika diturunkan dari bangku cadangan. Tetapi kami lebih melakukannya dan saya merasa kami lebih menginginkannya hari ini. Itu terlihat dari cara kami bermain, imbuh Calvin Bassey. Manchester United dikabarkan berencana menjual sebanyak 10 pemain pada jendela transfer musim panas. Setelah Sir Jim Ratcliffe sepakat dengan memiliki MU, Sir Jim Ratcliffe dan timnya akan mengambil alih operasional sepak bola menjelang bursa transfer musim panas. Perombakan besar-besaran di klub bisa dilakukan. Dinukil dari Manchester Evening News, MU ingin menjual sebanyak 10 pemain pada musim panas. Pemain seperti Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, dan Facundo Pellistri akan memiliki sisa kontrak kurang 12 bulan dan bisa segera dilepas. Sementara itu penyerang Mason Greenwood yang saat ini dipinjamkan ke klub La Liga Spanyol Getafe telah menarik minat Barcelona. Klub Old Trafford dikabarkan telah mematok harga yang diminta untuk pemain berusia 23 tahun itu. Gelandang Casemiro juga bisa masuk dalam daftar transfer karena ia dikaitkan dengan kepindahan ke Timur Tengah setelah performanya di bawah standar. Jadon Sancho, Donny van de Beek, Hannibal Mejbri, dan Alvaro Fernandes mungkin akan diminta keluar. Terakhir, masa depan penyerang Marcus Rashford tidak pasti setelah musim yang buruk dan United dilaporkan tergoda untuk berpisah dengan pemain Inggris tersebut. Selain para pemain yang disebutkan tersebut, Rafael Varane, Anthony Martial, dan Tom Heaton siap berangkat ketika kontrak mereka berakhir di musim panas. Manchester United masih belum bisa memastikan Casemiro tampil menghadapi Nottingham Forest di putaran kelima Piala FA 2023-2024. Pelatih MU Erik ten Hag mengatakan dirinya harus berbicara dengan dokter dan untuk tim medis untuk melihat kondisi sang pemain. Erik ten Hag mengabarkan Casemiro diragukan tampil saat Manchester United bertandang ke Nottingham Forest. Ia menjelaskan,
masih harus berbicara dengan dokter dan tim medis untuk memastikan kondisi gelandang timnas Brazil tersebut. Saya sebenarnya tidak tahu masalahnya, tapi dia harus keluar. Dia harus keluar, jadi kami harus berbicara kepada dokter dan tim medis untuk melihat bagaimana keadaannya, ujar Erik ten Hag. Sementara Manchester United memiliki opsi untuk menggantikan posisi Casemiro, Christian Eriksen atau Scott McTominay bisa memainkan peran yang ditinggalkan pemain bertinggi 185 cm tersebut. Erik ten Hag mengaku tidak akan mengubah gaya bermain Manchester United saat mereka menghadapi Nottingham Forest di Piala FA. Meski mereka baru saja menelan kekalahan mengejutkan di kandang sendiri dari Fulham. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan, Erik ten Hag mengatakan akan menyiapkan pasukannya seperti biasanya. Ia juga tidak akan mengubah gaya bermain timnya di laga melawan Nottingham Forest dini hari nanti. Pelatih asal Belanda ini juga meminta kesabaran para penggemar untuk para pemain muda seperti Kobbie Mainoo, Alejandro Garnacho, dan Omari Porson. Manchester United dikabarkan tidak akan mengaktifkan opsi pembelian Sofyan Amrabat. Sang pemain dijadwalkan kembali ke Fiorentina pada akhir musim 2023-2024. Laporan terbaru dari Football Italia menyebutkan bahwa MU tidak akan mengaktifkan opsi pembelian Sofyan Amrabat. Hal tersebut membuat sang pemain harus kembali ke Fiorentina di akhir musim. Sebagai tambahan informasi, MU membayar biaya peminjaman sebesar 9 juta euro di musim panas 2023 lalu. Jika ingin merekrut Amrabat secara permanen, maka MU harus mengeluarkan dana sebesar 25 juta euro, sudah termasuk bonus dan biaya lainnya. Sejauh ini Sofyan Amrabat masih sulit untuk mengamankan satu tempat di starting line-up MU. Dirinya baru tampil dalam 12 pertandingan Liga Inggris dan belum mencetak satu gol pun. Melepas pemain sepertinya memang menjadi agenda utama MU di musim panas 2024 mendatang. Soal kans Wayne Rooney merapat ke Manchester United, Guardiola bilang dia akan sangat berterima di sini. Manajer Manchester City Pep Guardiola tidak sungkan mengakui dirinya akan sangat senang hati bila legenda MU Wayne Rooney bersedia merapat ke Etihad Stadium. Belum lama ini pelatih yang kini tanpa klub itu menyampaikan keinginannya bekerja di bawah arahan juru taktik Spanyol tersebut. Guardiola mendengar kabar ketertarikan Rooney itu dan membuka pintu lebar-lebar baginya jika dia tertarik menerima tantangan bersama Manchester City. Di mata Guardiola, Rooney bahkan akan mendapatkan sambutan yang hangat dari publik Etihad Stadium jika dia memang ingin membelot ke klub rival abadi Man United ini. Memang skenario ini akan terlihat sangat canggung, mengingat Wayne Rooney adalah pemain legendaris The Red Devils. Tapi Guardiola memahami Wayne Rooney adalah sosok yang bisa diandalkan di Manchester City. Manchester United mulai menyusun strategi untuk mendapatkan pemain berkualitas dengan harga miring di bursa transfer musim panas 2024 nanti. Investor baru Sir Jim Ratcliffe bertekad tetap memperkuat skuad MU meski ada ancaman finansial fair play. Karena menjalankan siasat Sir Jim Ratcliffe, MU dilaporkan Sport pada akhir Februari 2024 kembali membidik gelandang Juventus Adrien Rabiot untuk musim panas 2024. Pemain asal Prancis itu kebetulan bisa didapat dengan gratis di musim panas nanti. Kontrak Rabiot di Turin habis 30 Juni 2024. Juventus dan Rabiot pada tahun 2023 lalu cuma memperpanjang ikatan kerjasama selama setahun saja. Belum jelas apakah Rabiot akan mau memperpanjang kontrak lagi tahun ini. Performa apik mantan pemain PSG itu membuat banyak klub tertarik selain MU. Barcelona kabarnya juga berminat. Rabiot bisa galau dan tidak memperpanjang kontraknya di Juventus. Apalagi MU bisa menawarkan gaji lebih tinggi. Manajer Manchester United Erik ten Hag kembali mengutarakan kekesalannya terhadap skuad Manchester United. Ia ingin timnya memperbaiki performanya secepat mungkin agar tidak dipermalukan lagi. Erik ten Hag sepakat dengan kritikan-kritikan itu karena baginya timnya bermain dengan kurang oke di pertandingan tersebut. Erik ten Hag secara spesifik mengkritik sisi kiri pertahanannya. Ia menilai sisi kiri sangat gampang ditembus penyerang lawan dan ia ingin itu lekas diperbaiki. Erik ten Hag sendiri menegaskan bahwa timnya tidak boleh membiarkan situasi ini berlanjut. Ia menegaskan timnya harus lekas memperbaiki performa mereka secepat mungkin.